Kalau saya boleh jujur, banyak formulasi cat gagal bukan karena bahan utamanya salah, tapi karena thickenernya tidak dikontrol dengan benar. Anda bisa punya wetting agent yang bagus, bioksid yang lengkap, bahkan antifoam terbaik sekalipun. Tapi kalau viskositasnya tidak tepat, hasil akhirnya tidak akan optimal. Bisa terlalu encer, mudah mengendap, atau justru kental dan susah diaplikasikan. Dan ini menarik, di industri besar, thickener seperti HEC hampir tidak pernah langsung digunakan dalam bentuk serbuk. Mereka mengolahnya menjadi thickener cair agar lebih stabil, lebih mudah dikontrol, dan lebih konsisten saat produksi. Sebelumnya kita sudah membahas wetting agent, akrilik, bioksid, dan juga 5 jenis antifoam. Juga dispersin yang menjadi fondasi sistem formulasi. Sekarang kita masuk ke bagian yang menentukan, feel, atau bagaimana cat terasa saat digunakan di lapangan, dan performa akhir produk thickener. Di video ini kita tidak akan berputar-putar, kita akan langsung fokus ke inti, bagaimana membuat thickener cair berbasis HEC. Maka dari itu para sahabat Mandiri Industri, subscribe channel ini dan klik loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video berikutnya. Kami akan selalu menayangkan cara produk-produk industri dalam skala kecil dan Anda tinggal mengkalikan saja untuk produk-produk yang diinginkan. Harapan saya Anda bisa mempraktekkan dan menjadikan peluang usaha. Halo para sahabat Mandiri Industri, salam Mandiri Industri. Video kali ini kita membahas cara membuat thickener cair. Untuk formulasi thickener cair ini kita gunakan HEC selulose sebesar 300 gram sebagai bahan utama pembentukan viskositas dan struktur. Kalau dibeli 1 kg dapat hitungan seperti gambar, 148,742 dibagi 1000 kali 30 modalnya 44.620. Polimer glikol 500 gram. Berfungsi sebagai media yang menahan HEC agar tidak langsung mengembang dan tetap stabil dalam bentuk seluri. Harganya 37.500 ditambahkan modal sebelumnya jadi 63.370. Kemudian ditambahkan wetting agent sekitar 10 gram. Kita langsung beli aja 38.000 ditambah modal sebelumnya 63.750. Berfungsi untuk membantu pembasahan HEC agar tidak menggumpal saat pencampuran. Air sampai 280 gram digunakan untuk membantu aktivitas HEC secara bertahap. Biosid berfungsi menjaga produk agar tidak rusak oleh bakteri atau jamur selama penyimpanan. Ditambahkan modal sebelumnya jadi 64.358. Dan antifoam sekitar 20 gram. Antifoam berfungsi mengurangi busa saat proses mixing sehingga hasil lebih stabil. Harganya jadikan modal yaitu 64.718. Semua bahan ini bekerja sama untuk menghasilkan thickener cair yang lebih mudah digunakan dan siap diaplikasikan ke dalam sistem cat. Sistem ini bukan larutan biasa, tetapi selari, di mana HEC belum langsung aktif. Tujuannya adalah agar thickener tetap stabil dan mudah digunakan. Dimulai dari propilin glikol, lalu wetting agent, defoamer, dan bioksid dijadikan satu dan dimixer. Setelah itu, HEC dimasukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk. Di tahap ini, HEC dibasahi oleh propilin glikol sehingga tidak menggumpal. Setelah HEC terdispersi dengan baik, baru air ditambahkan secara perlahan. Ini penting untuk mengontrol aktivitas HEC. Jika air dimasukkan terlalu cepat, HEC bisa langsung mengembang dan menjadi gel. Air saya tambahkan terakhir ya, supaya dimengerti bahwa thickener dengan air membuat cepat padat dan mengental setelah tercampur. Lanjutkan pengadukan hingga homogen dan diamkan selama 12-24 jam untuk penggunaannya di dalam cat.
Biasanya kita membutuhkan sekitar 0,2 sampai 0,5% HEC aktif ya. Ini kita pakai 0,3. Karena di dalam thickener ini kandungan HEC-nya 30%. Maka pemakaian thickener cair ini sekitar 0,8 sampai 1,5% dari total berat cat. Artinya, untuk 100 kg cat, kita hanya membutuhkan 800 sampai 1,5 kg thickener ini ya. Disclaimer para sahabat Mandiri Industri. Produk ini biasanya bila dijual lebih murah karena thickener HEC-nya dikurangi. Akibatnya penggunaan lebih banyak bila digunakan. Dan tidak seperti yang kita buat ini. Saya pernah beli yang seharusnya saya memakai 500 gram untuk 100 kg cat. Tapi karena saya membeli dan mencoba, ternyata habisnya sampai 2,5 kg untuk ukuran 100 kg. Jadi produk ini tidak bisa dibandingkan dengan thickener lain. Karena fungsinya bukan hanya pengentalan, tetapi juga pengatur viskositas, menjaga stabilitas pigmen, mempermudah aplikasi, dan memberikan hasil akhir yang lebih rata. Inilah yang membuat thickener menjadi salah satu komponen paling penting dalam formulasi cat berbasis air. Ayo para sahabat Mandiri Industri, beri saya masukan di komentar produk apa yang perlu kita bahas. Saya akan bongkar semua resep formulanya. Walau sabun apa saja, atau produk-produk bangunan yang Anda temui dan para sahabat Mandiri Industri ingin membuatnya sendiri. Tapi sekarang kita masih membahas cat ya. Kita bisa membuat bahannya, dan masalah apa di saat para sahabat Mandiri Industri mencoba produksi tidak bisa diharapkan jadinya. Agar semakin yakin dan segera berangkat. Channel Mandiri Industri, kami akan selalu menyayangkan cara produk-produk industri dalam volume kecil, dan Anda hanya tinggal mengkalikan saja untuk menjadikan volume yang diinginkan. Harapan saya, Anda bisa mempraktekkan dan menjadikan peluang usaha